Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TKP, CPNS 2023 dan video ini video yang ke-57. Soal pertama, siang ini Anda menerima panggilan untuk rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Anda harus segera sampai di perusahaan untuk mengikuti seleksi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap melanjutkan perjalanan agar tepat waktu mengikuti seleksi. B. Mengabaikannya karena bukan kerabat Anda. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah Anda yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya kemudian membawanya ke pelayanan kesehatan terdekat. E. Mengajar pelaku tabrak lari untuk memintanya bertanggung jawab. Soal nomor 1, ketika kita menerima panggilan untuk rekrutmen pada sebuah perusahaan, kemudian ketika kita berangkat untuk mengikuti tesnya, di tengah perjalanan kita melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Dan sementara kita harus sampai di tempat tes atau di perusahaan tersebut tepat waktu. Apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini yang sebaiknya dilakukan adalah pilihan A, tetap melanjutkan perjalanan agar tepat waktu mengikuti tes. Karena dia kerumunan orang, pasti ada orang yang mau menolong orang tersebut. Jadi, karena kita juga harus sampai tepat waktu untuk mengikuti tes, jadi kita harus melanjutkan perjalanan agar tepat waktu mengikuti tes. Jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 2. Anda dan tim Anda diminta untuk menghapus hasil temuan audit dengan iming-iming imbalan yang cukup besar dari suatu kantor yang Anda dan tim Anda audit. Sikap Anda sebagai anggota tim adalah A. Menerima asal ketua tim mengizinkan, B. Menolak apabila yang lain juga menolak, C. Memberi masukan ke ketua tim agar menolak imbalan tersebut, mendatangi pimpinan kantor dan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, E. Menunggu petunjuk atasan. Ketika kita dan tim kita dimintai untuk menghapus hasil temuan audit dengan iming-iming imbalan yang cukup besar dari suatu kantor, bagaimana sikap kita sebagai anggota tim? Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah pilihan D, yaitu mendatangi pimpinan kantor dan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Soal nomor 3. Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun di tempat Anda yang baru, setiap karyawan sangat serius dalam bekerja, bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda: A. Tetap bekerja seperti biasanya pada saat Anda bekerja di tempat lama. B. Mempertanyakan tentang kondisi tersebut kepada rekan baru Anda. C. Melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. D. Bekerja sesuai dengan jati diri Anda sendiri tanpa terpengaruh orang. E. Mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Ketika kita dipindahkan ke departemen lain di kantor yang sama, yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan kita sebelumnya, namun di tempat kerja yang baru, setiap karyawan sangat serius dalam bekerja, bahkan kita tidak pernah melihat mereka bekerja dengan santai atau sedikit bercanda. Bagaimana sikap kita di kondisi tersebut, di lingkungan baru tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat dilakukan adalah pilihan C, yaitu melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. Karena kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan baru atau di mana kita berada. Jadi, karena itu jawabannya adalah pilihan C, melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat baru. Soal nomor 4. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan, membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunganya bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas adalah:
A. Menasehati teman-teman Anda agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. B. Tidak ingin melakukan hal yang sama, bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasehati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Jadi, soal nomor 4 menanyakan sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas, yaitu permasalahan ketika kita merasa terjepit masalah perekonomian, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena penggambarannya di soal nomor 4 adalah banyak teman kita yang meminjam uang dari aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, maksudnya bunganya tinggi, apalagi jika kita telat membayar ya, pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan yang mengakibatkan besar bunganya bisa melebihi pinjaman. Bagaimana sikap kita jika dihadapkan pada permasalahan di atas? Dari kelima pilihan yang ada, yang paling tepat kita lakukan jika menghadapi situasi serupa adalah pilihan D, yaitu mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Soal nomor 5. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10-an antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. B. Meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. D. Antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Ketika kita berkunjung ke sebuah tempat wisata, kemudian karena hari libur, pengunjungnya sangat ramai, dan saat pembelian tiket untuk masuk objek wisata tersebut antriannya sangat panjang dan kita melihat ada seorang ibu hamil yang mengantri di belakang kita, kira-kira 10 antrian ke belakang, dan ibu itu terlihat sangat lelah ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang akan kita lakukan? Tindakan yang tepat kita lakukan di antara kelima pilihan yang ada adalah pilihan C, yaitu bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Soal nomor 6. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, manajemen customer service memegang peranan yang sangat penting. Pelayanan yang buruk seperti kurang responsif dalam melayani kebutuhan pelanggan dapat menghilangkan peluang potensial dan membuat citra perusahaan menjadi buruk. Menurut Anda, langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecepatan dalam memberikan respon ketika menangani pelanggan? A. Menggunakan software atau aplikasi seperti CRM untuk mengelola database customer sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. B. Memberikan pelayanan atau respon secara real-time selama 24 jam melalui penggunaan live chat dan WhatsApp chatbot yang dapat mengotomatisasi percakapan dan merespon pelanggan ketika tim CS sedang sibuk atau tidak tersedia. C. Menawarkan lebih dari sekedar respon email otomatis seperti memanfaatkan media sosial dan memberikan respon ketika pelanggan memosting sesuatu terkait manajemen pelayanan perusahaan. D. Sesekali menawarkan video call melalui Skype untuk pelanggan yang jauh. Langsung memberikan respon secara tepat, cepat, dan tanggap ketika ada pelanggan yang menyampaikan komplain atau pertanyaan. Yang ditanyakan adalah, menurut kita, apakah langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecepatan dalam memberikan respon ketika menangani pelanggan? Di antara kelima pilihan ini, respon yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kecepatan dan memberikan respon kepada pelanggan adalah pilihan B, yaitu memberikan pelayanan atau respon secara real-time selama 24 jam melalui penggunaan live chat dan WhatsApp chatbot yang dapat mengotomatisasi percakapan dan merespon pelanggan ketika tim CS sedang sibuk atau tidak tersedia. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 7. Anda bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Pada saat kunjungan tersebut, Anda melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama.
Padahal Anda perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah A. Meminta rekan kerja Anda untuk mahir serta mampu bernegosiasi dengan klien tersebut, berharap akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih dari keadaan klien yang kurang cakap dalam perundingan. B. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama untuk periode selanjutnya. C. Membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjadi untuk program yang telah berlanjut berjalan bisa diberi kepada pihak lain dan Anda akan menyarankan klien tersebut untuk mencari mitra kerjasama yang lain. D. Berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting meskipun Anda yakin untuk membatalkan kerjasama dengan mitra tersebut. E. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Jadi, di saat kita bersama dengan rekan melakukan kunjungan ke kantor klien, kemudian pada saat kunjungan tersebut, kita melihat salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama, padahal kita perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan disepakati. Sikap kita terhadap situasi tersebut yang paling tepat adalah pilihan E, yaitu berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Soal nomor 8. Konflik antara Palestina dan Israel sangat menyita perhatian dunia termasuk Indonesia. Akan tetapi banyak kasus tidak terpuji yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus seorang pemudi yang membuat sebuah video TikTok dengan menggunakan sound buatan yang memiliki lirik penghinaan kepada salah satu negara. Tindakan Anda adalah A. Mengingatkannya dan mendoakannya. B. Mengambil pelajaran agar lebih bijaksana dalam bersosial media. C. Mereport akun tersebut dan mencaci maki perbuatan tersebut. D. Memakluminya karena masih di bawah umur. E. Mendislike video tersebut dan memviralkannya. Ketika ada salah satu orang yang menggunakan sound pembuatan yang memiliki lirik penghinaan kepada salah satu negara antara Palestina dan Israel terkait dengan konflik antara kedua negara tersebut. Bagaimana tindakan kita? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat adalah pilihan B, yaitu mengambil pelajaran agar lebih bijaksana dalam bersosial media. Soal nomor 9. Setiap pagi, teman Anda selalu mengajak Anda sarapan pagi terlebih dahulu setelah absen masuk. Memang biasanya tiap pagi masih belum ada pekerjaan, maka sikap Anda A. Ikut ajakannya untuk sarapan. B. Meminta teman untuk tidak makan. C. Menasehati teman agar sarapan terlebih dahulu sebelum ke kantor. D. Meminta teman agar membawa makanan ke kantor saja. E. Menolak ajakannya. Di saat setiap pagi, teman kita selalu mengajak kita untuk sarapan pagi terlebih dahulu setelah absen masuk, dan memang biasanya pada pagi itu masih belum ada pekerjaan. Bagaimana sikap kita di kondisi tersebut? Nah, sebaiknya yang kita lakukan adalah menasehati teman agar sarapan terlebih dahulu sebelum ke kantor, yaitu pilihan C. Karena di sini kasusnya adalah kita sudah melakukan absen masuk. Jadi sebaiknya kita sudah selesai sarapan, makanya sarapan sebaiknya dilakukan sebelum pergi ke kantor. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 10. Mendengarkan musik sambil bekerja menurut Anda, A. Boleh saja, B. Tidak boleh, C. Boleh asal pimpinan setuju, D. Teman kerja suka mendengarkan musik juga, E. Sebaiknya menggunakan headset agar tidak mengganggu yang lain. Bagaimana pandangan kita terhadap mendengarkan musik sambil bekerja? Nah, ini sebaiknya tidak kita lakukan. Jadi jawabannya adalah B. Tidak boleh, karena mendengarkan musik bukan bagian dari pekerjaan dan dapat mengganggu fokus dalam bekerja. Makanya mendengarkan musik sambil bekerja adalah tidak boleh. Jawaban soal nomor 10 adalah pilihan B. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.